Kasus Mei Xiaomoy ini jadi kasus kriminal dengan bukti terbanyak dalam sejarah Thailand. มีแค่แมวกับหมาเท่านั้นแหละที่ไม่ลงทุนกับชะมอย Abis ditangkap, Mei Xiaomoy ini ditahan dulu secara rahasia selama beberapa hari. Oke, kita bahas Thailand lagi. Kemarin gue sempat nanya di IG gue nih, mau bahas apa lagi nih yang berhubungan sama Thailand. Dan di antara jawaban-jawaban aneh yang masuk, kayak yang ini nih contohnya, nyari konten harus seiman. Di antara jawaban-jawaban kayak gitu, ada satu request yang minta bahas Chamoy Tipso. Gue langsung bener juga ya, kita kan belum pernah bahas ini orang. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Chamoy Tipso. Wanita yang dijatuhi hukuman penjara terlama di dunia. Di Learning by Googling. Jadi, kenapa orang ini akhirnya terkenal banget sampai ke luar negeri, sampai jadi berita internasional? Soalnya ya kayak yang tadi gue bilang. Karena Chamoy Tipso ini adalah orang yang divonis hukuman penjara terlama di dunia. Dia divonis hukuman penjara selama 141.078 tahun. Ini kan kita di penjara, terus kita mati, kita lahir lagi, tua, mati lagi, lahir lagi, tua, mati lagi juga tetap di penjara kan ya kalau gini ya. Tapi sebenarnya pas gue baca-baca soal ini, dari yang artikel-artikel internasional sama artikel-artikel Thailand, gue nemu sesuatu yang aneh tentang jumlah tahun hukumannya. Nanti ini kita bahas lah di belakang lah. Nah, sebelum kita bahas, ini orang nih sebenarnya ngapain sih sampai kena hukuman segitu lamanya? Kita kenalan dulu sama orangnya. Siapa sih orang ini sebenarnya? Jadi, Chamoy Tipso ini, atau biasa dipanggil juga Mei Xiaomoy. Mei itu artinya ibu, artinya bunda. Jadi Mei Xiaomoy itu tuh kayak ibu Xiaomoy, kayak bunda Xiaomoy. Itu panggilan doi, Mei Xiaomoy. Oke, jadi Mei Xiaomoy ini lahir di tanggal 27 November 1940. Beliau ini adalah istri petinggi militer di Thailand. Suaminya tuh anggota Thai Air Force, anggota Angkatan Udara Thailand. Dianya sendiri kerja apa? Mei Xiaomoy-nya sendiri, dia ini adalah seorang karyawan di Petroleum Authority of Thailand. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas di Thailand. Jadi bisa dibilang Mei Xiaomoy ini, dia ini bukan masyarakat sipil biasa ya. Circle dia emang udah sama orang-orang high profile. Baik dari pekerjaan dia maupun dari suaminya. Dan dari situlah Mei Xiaomoy ini menggagas berdirinya Mei Xiaomoy Fund. Apaan tuh? Mei Xiaomoy Fund ini nih semacam lembaga pendanaan gitu. Jadi di sini dia nawarin program investasi tambang minyak dengan return atau profit yang gede banget. Dan semoga lu di sini udah tahu ya, kalau lu diajak investasi dan returnnya nggak masuk akal gedenya, kita harusnya curiga itu investasi bodong. Harusnya. Nah, kalau menurut buku Thailand at Random karya Krisarin Chungrisawat, awalnya tuh sebenarnya ini bukan Mei Xiaomoy yang mulai. Mei Xiaomoy itu awalnya diajak sama Prasit Chitipeng, rekan kerja dia di perusahaan. Diajak buat kerjasama memperdagangkan minyak. Dan di sini Mei Xiaomoy ngelihat potensi untung yang bakal gede banget nih. Duit yang masuk bakal nggak main-main nih. Akhirnya ya udah, Mei Xiaomoy setuju dan dibikinlah Mei Xiaomoy Fund di akhir 1960-an. Setelah semuanya siap, langsung beraksilah Mei Xiaomoy di sini. Dia ngajakin orang-orang buat ikut gabung investasi. Nah, yang harus kita ingat, ini kan dia mulainya di akhir tahun 1960-an ya. Teknologi informasi sama komunikasi itu belum kayak sekarang. Jadi, marketing Mei Xiaomoy Fund ini nih beneran cuma lewat mulut ke mulut. Tapi ya balik lagi, karena circle dia orang-orang besar, suaminya punya pengaruh di militer, akhirnya ya orang-orang yang diajak nih gampang percaya sama skema yang dia tawarkan. ที่ทำให้หลายๆ คนตัดสินใจมาร่วมลงทุนในคดีแชร์แม่ชะม้อยที่เรียกว่าเป็นการแชร์น้ำมันเนี่ยนะครับก็คือการเชื่อคนใกล้ชิดแบบปากต่อปาก Jadi tiap ngajak orang buat join investasi, pola yang dipakai Mei Xiaomoy itu selalu sama. Dia selalu ngarang cerita. Cerita kalau investasi ini nih bergerak di bidang bisnis pertambangan minyak di dalam dan luar negeri. Dengan membangun perusahaan yang bernama Petroleum and Marine Service Co. Limited. Terus, buat ngejalanin program perdagangan perusahaan ini, mereka kan pastinya butuh kapal sama truk ya, buat sarana transportasi minyaknya. Nah, celah transportasi inilah yang dimanfaatin sama Mei Xiaomoy.
Dia ngebujuk orang-orang buat minjemin uang mereka ke perusahaan. Uangnya ini buat ngejalanin transportasi minyaknya. Dan nantinya perusahaan bakal ngembaliin uang mereka. Uang si peminjam bakal dibalikin dengan keuntungan yang tinggi setiap bulannya. Atau detailnya nih, menurut dokumenternya Thai PBS, jadi pinjaman buat truk tangki itu bisa kena 160.500 baht per truknya. Dari situ, hitungan profitnya adalah 12.000 baht per bulan. 6,5% untungnya per bulannya. Atau setara 78% per tahunnya. Gimana? Itu lumayan kan? Dapat untungnya per tahunnya hampir 2 kalinya loh. Ini gue ngedengernya aja tertarik ini. Ya emang gue orangnya gampang ditipu sih. Nah, abis ini berjalan, tiap bulannya pembayaran dari Mae Shamoy Foundation ke para investor ini tuh lancar. Nggak ada masalah sama sekali. Tiap bulan, para investornya nih dapat profit sesuai dengan yang dijanjikan. Dan kalau mereka pengen dapat profit lebih, mereka punya pilihan buat nggak ngambil profitnya. Profitnya diinvestasiin lagi di situ, ditambah lagi investasinya. Jadi di bulan selanjutnya dapat profitnya tuh bisa lebih gede. Contoh, misalnya lu naro 10.000 baht di situ. Terus abis sebulan lu dapat profit, tapi profitnya nggak lu ambil. Lu taruh lagi di situ sampai nilai investasi lu jadi 20.000 baht misalnya. Ya udah, di bulan-bulan selanjutnya profit lu bakal makin berlipat ganda. Dan di kasus ini yang melakukan itu tuh banyak banget. Iya, sepercaya itu mereka sama Mae Shamoy. Nah, dengan modal kepercayaan ini, investor-investornya yang tadinya cuma berasal dari kalangan high profile, yang cuma berasal dari kalangan atas, akhirnya merambah ke masyarakat biasa. Dari mulai yang di perkotaan sampai yang di daerah, semuanya ikutan. Bahkan, masyarakat dengan status sosial menengah ke bawah pun bisa ikut investasi di sini. Dengan dibikinnya program-program khusus buat masyarakat menengah ke bawah. Yang dibikin menarik dan terjangkau buat mereka. Ya, ini baru marketing ini. มีแค่แมวกับหมาเท่านั้นแหละที่ไม่ลงทุนกับชะมอย Jadi ya kalau kita lihat di sini, kekuatan utama dari Mae Shamoy Fund ini sebenarnya adalah marketing dari mulut ke mulutnya ya. Berawal dari kepercayaan orang-orang kan tadi, terus mereka ikut investasi, habis itu mereka bikin testimoni setelah dapat profit sesuai yang dijanjikan, makin luas, sampai akhirnya berhasil memikat sekitar 16.000 investor dalam kurun waktu 8 tahun. Ngeri. Yang jadi masalah, karena ini makin gede, karena semua orang ikut invest di Mae Shamoy, ini akhirnya bikin Promtin Sulanon, Perdana Menteri Thailand waktu itu, bikin dia ngerasa ini ada yang nggak beres nih di sini nih. Kalau ini dibiarin, semua orang bakal invest di Mae Shamoy nih. Dan itu bakal mempengaruhi perekonomian negara. Bisa goyang negara kalau duit rakyatnya masuk ke sana semua kan. Makanya akhirnya di sini pemerintah pun ngeluarin undang-undang baru. Ngeluarin undang-undang peminjaman uang dan penipuan pada masyarakat yang dikeluarin tahun 1984. Undang-undang yang dijadiin landasan dan alasan biar mereka bisa nangkap Mae Shamoy dan memberhentikan Mae Shamoy Fund. Kenapa mau ditangkep? Ya, gue yakin ini lu udah pada bisa nebak sih ya. Iya bener. Karena Perdana Menteri Thailand dan pemerintahannya ngerasa kalau bisnis yang katanya dimiliki dan dijalankan sama Mae Shamoy ini sebenarnya bisnisnya tuh nggak ada. Mungkin terdaftar, tapi sebenarnya nggak pernah bergerak di bidangnya. Ngakunya doang main tambang, padahal tambangnya nggak ada. Yang ada tuh cuma kantor operasionalnya doang. Wah. Dan kecurigaan ini diperkuat dengan ditemuinnya bukti berupa catatan keuangan yang terus-menerus keluar, tapi masuk ke rekening pribadi dan keluarganya Shamoy. Nah kan? Dan ya udah, dari sini nggak bisa berkelit lagi lah Mae Shamoy. Kelar udah dia di sini. Kalau menurut buku The King Never Smiles, A Biography of Thailand's Bhumipol Adulyadej, karya Paul Henley, di situ disebut ternyata banyak uang keluarga kerajaan yang ikut masuk di investasi itu. Saking banyaknya, sampai bisa berbahaya buat kelangsungan hidup keluarga kerajaan. Makanya, sebelum Mae Shamoy ditangkap, Perdana Menteri waktu itu sempat diskusi dulu sama Raja Bhumipol. Diskusi, habis diskusi kelar, langsung Mae Shamoy Fund ditutup, dan Shamoy Tipso ditangkap.
Abis ditangkap, Mei Xiaomoy ini ditahan dulu secara rahasia selama beberapa hari sama Angkatan Udara, sama tempat kerja suaminya. Dan persidangannya akhirnya baru dijalanin abis kerugian buat personel militer yang ketipu di investasi ini bisa dibalikin. Baru abis itu dia disidang. Kok gitu ya? Terus tambahan dikit buat lu tahu aja ini, kasus Mei Xiaomoy ini jadi kasus kriminal dengan bukti terbanyak dalam sejarah Thailand. Jumlah dokumennya aja tuh ada sekitar 204 box dan lebih dari 100.000 halaman. Yang isinya tuh kira-kira diantaranya ada rangkuman kasusnya, pemeriksaan para saksi, tuntutan para korban, dan yang paling banyak adalah bukti cek para investor. Gila. คดีแม่ชะม้อยคือคดีที่มีจำนวนเอกสารมากที่สุดที่ถูกจัดนำมาแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์อัยการไทย Nah, yang bikin penasaran, terus itu angka hukuman penjara 141.078 tahun itu tuh dapat dari mana? Nah, ini, ayo sekarang kita bahas hukumannya ini. Jadi, di kasus ini dibutuhin waktu kurang lebih 4 tahun buat ngehadirin para saksi di pengadilan. Sampai akhirnya pengadilan ngasih putusan akhir di tanggal 27 Juli 1989. Dan di situ putusannya adalah Mei Xiaomoy dan 7 orang lainnya yang terlibat dijerat dengan 2 dakwaan. Yang pertama, dakwaan menipu orang dengan total 23.519 tuduhan penipuan. Terus yang kedua, dia juga kena di dakwaan peminjaman uang dengan penipuan dengan total tuduhan yang mencapai 3.641 tuduhan. Banyak banget ya, anjir. Nah, di sini setiap tuduhan itu, masing-masing tuduhan tadi tuh harus diberikan hukuman yang sesuai sama pasalnya. Jadi yang pertama, yang dakwaan penipuan, itu tuh kena pasal 343 dengan hukuman penjara 5 tahun. 5 tahun dikali 23.519 tuduhan. Total hukumannya jadi 117.595 tahun. Ini segini aja udah edan kan ya? Tapi ingat, masih ada dakwaan yang kedua. Buat tuduhan yang peminjaman uang dengan penipuan. Nah, yang itu tuh hukumannya penjara 10 tahun. Dikali 3.641 tuduhan. Totalnya jadi 36.410 tahun. Tambahin deh tuh sama yang pertama tadi. Nah, itu vonis penjaranya. 154.005 tahun penjara. Ini gue aja nggak yakin bumi masih ada di tahun segitu. Nah, tapi ini nih yang aneh yang gue bilang di awal tadi. Jadi entah kenapa di media-media internasional disebutnya tuh selalu 141.078 tahun penjara. Beda sama di media-media lokal Thailand. Kalau yang di media lokal Thailand disebutnya selalu 154.005 tahun penjara. Ini kan bedanya cukup jauh ya. Nah, gue nggak tahu nih kenapa bisa beda gini. Gue udah nyoba nyari penjelasannya tapi nggak dapet. Kalau dibilang karena Thailand makainya kalender Buddha ya harusnya sih enggak ya. Karena kan perhitungannya sebenarnya tetap sama ya. Tahun barunya tetap sama-sama setahun sekali. Paling bedanya kalau yang kalender Masehi tahun barunya di Januari, yang kalender Buddha tahun barunya di April. Bedanya kan itu doang ya setahu gue ya. Apa ada lagi? Ya intinya buat yang ngerti dan bisa jelasin silakan komen. ที่ต้องโทษจำคุกกว่า 154,005 ปี Balik ke Mei Xiaomoy-nya, setelah dijatuhin vonis hukuman, ternyata masalah nggak selesai di situ. Karena ternyata sesuai dengan perundang-undangan di Thailand, maksimal hukuman penjara di sana ternyata adalah 20 tahun. Jadi Mei Xiaomoy dan 7 terdakwa lainnya tuh cuma dijatuhin hukuman selama 20 tahun penjara. Ya, jadi nggak ada gunanya itu sebenarnya ngitung dan ngumumin vonis ratusan ribu tahun penjara tadi ya. Buat apa coba itu tadi? Yang lebih kampret lagi, walaupun secara undang-undang ternyata cuma bisa dipenjara sampai 20 tahun, tapi ternyata kenyataannya tanpa alasan yang jelas, Mei Xiaomoy ini udah bebas dari penjara di tanggal 27 November 1993. Atau sama aja, dia di dalam penjara tuh cuma selama 7 tahun, 11 bulan, 5 hari. Nggak ada tuh 20 tahun. Apalagi 154.005 tahun. Nggak ada itu. Mau heran tapi Asia Tenggara. Nah, setelah bebas, keadaan dan keberadaan Mei Xiaomoy ini nggak diketahui lagi ada di mana. Keluarganya juga ngilang gitu aja. Kalau dihitung-hitung kan ya harusnya sekarang umurnya Doi itu sekitar 80 tahunan ya.
Tapi di tahun 2019, dokumenter Kwam Ching Mai Tai itu artinya kebenaran gak akan mati, dokumenter yang tayang di TV Thai PBS, dokumenter yang sengaja nyari keberadaan dan kenyataan di balik kasus ini, mereka akhirnya bisa ngehubungin keluarga Mek Chamoy. Tapi keluarganya nggak bersedia buat ngebahas soal kasus itu sama sekali. Ya ngerti sih gue di sini kenapa mereka nolak ya. Mereka kan juga malu pasti ya. Jadi gimana kalau menurut lu? Apakah udah cukup 7 tahun penjara buat nebus semua kejahatannya Mek Chamoy? Atau kurang harusnya sampai 154.000 tahun tadi? Silakan komen. แม่ชะม้อยก็เห็นแฟนเขาพูดอะว่าเป็นนอนติดเตียง คือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียง ไปไหนไม่ได้ถ้าเขาก็ต้องจ้างคนเนี่ยรักษาจ้างคนดูแลเนี่ยเพราะผัวเขาดูแลไม่ไหวเขาผัวเขาก็เป็นโรค Oke, sekian dari Beguling kali ini tentang Mek Chamoy, orang yang divonis penjara paling lama di dunia. Kalau nggak salah rekor dunia sih itu sih, kalau nggak salah. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.